merasa diri ini tidak berguna dalam hidup. Melihat orang sukses dan berhasil, kita merasa diri ini tidak berguna. Melihat orang bisa kuliah atau sekolah tinggi, kita merasa bodoh. Melihat orang lain terlihat mudah, melakukan sesuatu hal dan bisa produktif dan juga menghasilkan. Tapi melihat ke dalam dirimu, kamu merasa tidak punya apa-apa dan tidak punya skill. Itu semua terjadi karena kamu melihat orang lain dan menjadikan mereka sebagai standarmu. Padahal kita setiap individu memiliki perbedaan, keunikan, pola pikir berbeda, dan lain-lain. Ingatlah, semua orang itu bisa menjadi jenius pada bidangnya masing-masing. Seperti halnya ikan yang disuruh memanjat pohon. Tentu ikan tidak akan bisa, dan ikan akan merasa bodoh selamanya karena melihat kera bisa memanjat dengan mudah dan cepat. Dan amat sangat bodoh jika kita memberi standar kepintaran pada ikan dan kera dengan parameter siapa yang bisa memanjat pohon, atau memberi standar kepintaran pada ikan dan kera dengan parameter siapa yang paling lama menyelam atau siapa yang paling pandai berenang. Tentu itu semua logika dan perumpamaan yang membuktikan betapa ironisnya jika kita manusia disamakan satu sama lain dan diperlombakan satu sama lain dengan parameter yang akan selalu memihak pada salah satu pihak. Seorang ahli sejarah jika disandingkan dengan ahli fisika dan diuji dengan soal matematika, tentu ahli sejarah akan terlihat bodoh. Begitu pula sebaliknya. Kita semua punya bakat, minat, hobi, harapan, kebiasaan, hingga pikiran yang berbeda-beda. Tidak layak dan tidak pas jika ada seseorang yang melabeli dirinya si paling pintar, paling kaya, paling rupawan, atau apapun itu. Karena tidak ada rumus pasti tentang hal itu, dan tidak ada parameter yang pasti, parameter yang imbang untuk menentukan itu semua. Banyak standar-standar yang jika kita pikir-pikir, sepertinya karena adanya standar ini, gap atau perbedaan menjadi sangat terlihat jelas. Ketika kita sekolah, kita sempat merasa bodoh karena tidak masuk ranking. Ketika kita sudah mandiri dan bekerja, kita merasa bodoh karena belum juga sukses. Dari mulai standar kaya yang sangat relatif, standar kepintaran yang tidak imbang dan kadang tidak logis, hingga standar ketampanan yang cukup rasis. Jika kita pikir-pikir lagi, kita semua terdoktrin bahwa kaya atau sukses harus punya mobil mewah, rumah besar, dan banyak uang. Intinya itu. Belum lagi standar kepintaran yang sangat tidak imbang, karena kita selalu diuji oleh guru-guru kita dengan soal dan kasus yang sama. Sedangkan kita semua berbeda-beda dari semua aspek. Maka hanya segelintir orang yang akan terlihat pintar, hingga standar rupawan yang cukup rasis, bahwa cantik atau tampan harus putih, rambut lurus, dan sebagainya. Jika standar hidup adalah kaya atau banyak uang, lalu bagaimana dengan para petani? Bagaimana dengan kuli? Gimana dengan pedagang yang ada di pinggir jalan? Jika tidak ada mereka, sudah pasti banyak hal yang akan jadi berbeda, bahkan berubah. Seperti jika kita ingin membuat rumah, siapa yang akan membuatnya selain kuli? Jika kita butuh beras, buah-buahan, sayur, hingga kebutuhan lainnya, jika bukan petani, siapa yang akan mendatangkan itu semua? Sekaya apapun kita, tetap membutuhkan mereka. Jadi, jika kamu orang yang berkecukupan, stop merasa lebih tinggi daripada orang lain. Tapi jika kamu merasa orang kecil dan tidak bisa apa-apa, stop berpikir kamu itu bodoh dan tidak becus dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Kita semua unik, kita semua spesial, dan kita semua hebat. Coba pikir baik-baik dan renungkan. Jika standar hidup bahagia adalah kaya, banyak uang, bekerja di kantoran, atau pebisnis yang income-nya fantastis, lalu andaikan semua orang ingin menjadi seperti itu, lalu apakah para pedagang kaki lima, petani, orang yang mengurus kebersihan, supir-supir truk, pedagang di pasar,
hingga kuli bangunan tidak layak dijadikan standar hidup bahagia. Justru merekalah arti hidup bahagia, karena mereka tetap berjuang dan bekerja keras tanpa menstandari hal apapun. Mereka semua masuk dalam siklus perputaran kehidupan ini, saling bantu dan menopang. Jadi tidak bijak jika kita mengambil salah satu untuk dijadikan standar hidup bahagia atau standar kepintaran, karena kita semua saling membantu dalam siklus kehidupan di dunia ini. Belum lagi setiap orang punya tujuan masing-masing. Ada yang ingin hidup tenang dan nyaman di pedesaan, ada yang ingin merantau dan mengumpulkan uang, ada juga yang ingin sukses dan kaya, dan lain-lain. Apapun tujuanmu, apapun purpose-mu, ketika kamu bisa mencapainya, maka itulah arti dari kesuksesan. Sukses adalah ketika tujuanmu atau mimpimu tercapai, sekalipun mimpimu hanya sebatas menjadi seorang guru. Sukses bukan soal harta melimpah atau status sosial. Sukses adalah ketika kita berjuang demi mimpi kita dan itu tercapai. Jangan pernah iri dan dengki dengan apa yang orang lain miliki atau capai, karena kita berjalan di timeline kita masing-masing. Sama halnya seperti ikan dan kera, mereka hebat di alamnya masing-masing. Mereka memiliki porsi masing-masing. Jadi kita tidak bisa membandingkan mana yang lebih baik dan lebih hebat. Kita punya porsi, cerita, cara, dan jalan masing-masing dalam menjalankan kehidupan ini. Jadi stop berlebihan untuk membandingkan dan menjadikan orang lain sebagai standar atau parameter kesuksesan, kebahagiaan, atau sejenisnya. Coba bayangkan, jika kita selalu dibayangi dengan standar sukses yang harus punya passive income besar, bisa jalan-jalan tapi uang tetap mengalir, punya rumah mewah, mobil mewah, makan harus di restoran elit, dan lain-lain. Dan andaikan hingga tua nanti kita tidak pernah atau tidak merasakan itu semua, maka sudah pasti kita akan merasa masa muda kita sia-sia, tidak becus lah, bodoh, dan merasa malu jika bercerita pada anak cucu kita nanti. Jangan menyesal dan jangan terbebani soal ini. Tenang dan santailah. Apalagi jika kamu orang yang beragama. Saya yakin di setiap agama apapun tidak ada kewajiban berat yang mewajibkan kita untuk sukses harta hingga sukses status. Intinya, kerjalah dan berusahalah, lalu nikmati hari-harimu. Jangan repot dan pusing dengan status atau pencapaian orang lain. Fokuslah pada dirimu sendiri. Semakin kita banyak dan sering melihat pencapaian orang, membandingkan diri dengan orang lain, itu akan semakin membuat kita merasa bodoh, paling beda sendiri, hingga yang paling parah berujung depresi. Dan hasilnya kamu merasa bodoh dan tidak berguna selamanya. Kita jangan selalu membicarakan soal kesuksesan, harta, status, pencapaian, dan lain-lain, karena tidak semua orang ingin seperti itu, dan tidak semua orang akan menjadi seperti itu. Kehidupan ini terlalu sempit jika kita hanya berpikir sebatas itu saja. Pesan dari saya adalah, ingat, kita berhak dan harus bahagia. Tapi syarat bahagia tidak selalu soal harta dan status atau pencapaian.